Hmm. Oke, selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini secara live teaching, ya, saya mempersilahkan teman-teman selama kurang lebih 30 detik ya, atau 1 sampai 1 menit bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan supaya kita boleh diberikan hikmat dalam proses belajar siang hari ini. Ya, silahkan berdoa. Ya, selamat datang di part 1 dalam chapter Expressing Present Time. Ya, siapa sih yang nggak tahu present time? Saya yakin ya, sejak SMP kelas sudah banyak yang belajar tentang present time. Ya, present time ini merupakan salah satu grammar di mana adalah grammar yang dasar begitu. Oke, kita akan lanjut. Ya, di sini sudah ada form and basic meaning of simple present time. Di sini teman-teman sudah sering ya melihat formula ini. Ya, teman-teman sudah sering melihat formula ini di mana formulanya selalu diikuti dengan subjek ya. Kemudian ada verb one atau verb s atau verb yang ditambah dengan is. Ya. Jadi tenses ini itu mengekspresikan kebiasaan ya, atau bisa jadi kebenaran umum ya, pengetahuan umum, kebenaran umum dan kebiasaan itu menggunakan tenses ini. Begitu. Nah, kemudian kapan sih saya menggunakan verb one, kapan saya menggunakan verb s dan kapan saya menggunakan verb is? Itu tergantung subjeknya. Ya, tergantung subjeknya. Ketika subjeknya ini Ayu Dewi, maka saya akan menggunakan verb one saja. Hanya subjek she, he, dan it, dan singular noun. Bu, apa sih singular noun itu? Singular noun ini adalah kata benda bentuk tunggal. Ya, kata benda bentuk tunggal itu namanya singular noun. Nah, ketika kita membuat suatu kalimat, hanya subjek she, he dan it dan singular noun yang nantinya akan ditambah dengan s dan is. Lalu penggunaannya seperti apa? Verb apa saja yang menggunakan s dan verb apa saja menggunakan is? Kita akan bahas lebih lengkapnya di slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh ininya ya, contoh-contoh penggunaan kalimatnya. Di sini sudah ada terlihat I ditambah dengan verb go, verb one. Bu, boleh nggak saya pakai when? Ya, saya pakai when boleh nggak, Bu? Oke, pakai when boleh nggak? Nggak boleh, karena ini bentuk lampau. Nanti dalam bentuk-bentuk lampau ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ada di chapter, kalau nggak salah saya lupa pertemuan keberapa. Ya, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian di sini karena dia berupa habit atau kebiasaan, maka biasanya adverb-nya atau keterangan waktunya, adverb of time-nya itu selalu ada every. Ya, biasanya selain every. Oke. Minta tolong ya yang baru join boleh di mute aja. Nah,
ada every atau biasanya itu kebenaran umum, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini juga menggunakan verb one untuk contoh yang kedua. You study math every day. Kemudian ini yang berbeda, she. Ya, saya tadi udah bilang ya, she, he, it dan singular noun verbnya itu wajib ditambahkan s atau is. Kapan saya menambahkan s dan kapan saya menggunakan is? Kita menggunakan is apabila kata kerjanya ini huruf terakhirnya itu huruf vokal. Ya, huruf vokal. Sorry. Saya nggak bisa nulis di ThinkPad ya, sorry ya. Susah banget nulis di ThinkPad, lebih enak nulis di papan. Ya, huruf vokal. Lah, huruf vokal itu apa saja? Ya, a, i, u, e, o. Jadi terakhir di sini huruf terakhirnya ini huruf vokal, maka dia biasanya ditambahin s atau is. Jadi kelihatannya seperti ada tambahan is-nya. Begitu. Lalu Donna, ini yang contoh selanjutnya, Donna calls. Lihat ini verbnya. Huruf terakhirnya ini adalah huruf mati, ya. Pokoknya B, C, L, M, N yang huruf-huruf mati itu dia hanya ditambah S saja, begitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi itu perbedaannya. Ini untuk kalimat yang bersifat positif, jadi nggak ada negatifnya. Kita langsung subjek ditambah dengan verb one atau verb S atau verb is. Kemudian ditambah dengan objeknya. Objeknya ini bisa noun, bisa plural, bisa nounnya ini lebih dari satu juga bisa, nounnya satu saja bisa ya, tergantung kalimatnya. Begitu, tidak ada ketentuan untuk yang bagian belakang. Yang perlu disoroti hanya di bagian subjek dengan pasangan verbnya. Ya, saya ulangi, subjek Ayu Dewi atau plural noun, ya, kata benda bentuk jamak, dia wajib diikuti dengan verb one. Ya, selain itu she, he, it dan singular noun dia wajib di verbnya ditambahin s, ya. Begitu. Oke, lanjut di slide selanjutnya. Ya, ini adalah contoh perbedaannya ya. Saya ambil salah satu nama peserta namanya Kolifah, ya. Di sini I sudah jelas ada diikuti dengan study. Nah, di dalam bentuk habit ini ya, tenses ini, penggunaan kalimat ini, biasanya kita juga karena dia merupakan suatu kebiasaan, kita menggunakan yang namanya frekuensi adverb. Apa sih Bu frekuensi adverb itu? Frekuensi adverb ini adalah keterangan yang menunjukkan frekuensi atau apa ya, enaknya ngomong ini yang menunjukkan seberapa banyak kita melakukan itu gitu ya. Contohnya ini, I always study biology. Ya, always di sini ini menunjukkan frekuensi adverb. Usually di sini juga often, sometimes, seldom, rarely, and never. Ya. Kemudian bagaimana saya melihat frekuensi ini? Dia harus tata letaknya setelah subjek. Jadi kalau dia setelah subjek ada frekuensi adverb, ada frekuensi adverbnya ya. Kemudian baru disertai verb. Jadi frekuensi adverb ini tidak bisa kalian letakkan setelah verb. Kalian letakkan di sini ya salah. Ya, dia wajib diletakkan sebelum kata kerja. Nah, ini yang dasar. Biasanya kita buat Bu selalu, saya selalu mandi. Ya, contohnya. Tapi kalian gunakan selalunya itu di terakhir. Ya, itu salah. Jadi frekuensi adverb ini gampang banget untuk melihat, mengidentifikasi ini dia wajib sebelum verb. Itu yang harus diperhatikan. Ya, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian verb ini tidak tergantung dengan frekuensi adverb. Jadi kalau subjeknya ini Ayu Dewi, ya tetap verbnya ngikutin verb one. Tapi kalau she, he, it atau singular noun, contohnya Kolifah, Rahel, ini kan namanya pribadinya hanya satu. Jadi verbnya tetap ditambahin is. Ya, coba lihat ini kan mateni y ya. Jadi kalau baca study, oh berarti nanti saya tinggal tambahin is. Gitu. Oke. Sampai sejauh ini paham ya? Kalau ada pertanyaan boleh raise your hand. Oke. Lanjut.
Ya, ini adalah adverb of frequency. Ini yang biasanya kita sering lupa. Bu, kapan sih saya menggunakan always? Kapan saya menggunakan usually? Kapan saya menggunakan normally atau often sometimes ya? Jadi di sini ada persentasenya. Ya, di sini ada persentasenya. Teman-teman boleh lihat persentasenya di sini. Kalau always selalu 100%, usually artinya biasanya 90% dan seterusnya. Ini digunakan biasanya ketika kita mengidentifikasi suatu kalimat atau kita mau membuat suatu kalimat tapi menggunakan adverb of frequency. Lalu kita bingung, biasanya berapa persen ya? Kalau saya selalu setiap sore main bulu tangkis, berarti saya menggunakan adverb of frequency apa ya? Lah, di sini ditunjukkan. Nah, teman-teman bisa memberikan tambahan ini ya. Nanti saya akan share juga via video supaya teman-teman boleh melihat. Jadi kalau Bu, kan ini habit, kebiasaan, tapi kok ada never? Never boleh nggak dimasukkan? Ya boleh, karena ini kebiasaan yang nggak pernah terjadi gitu ya. Jadi bisa begitu. Tapi tetap cara penggunaan kalimatnya tetap seperti ini. I never go. Berarti ini verbnya tidak terpengaruh dengan adverb of frequency. Ya, sejauh ini paham ya? Oke, lanjut. Using frequency adverb with be. Nah, kapan saya menggunakan to be dengan frekuensi adverb? Tadi ada perbedaan yang begitu mencolok ya. Kalau saya membuat verbal sentence ini adalah kalimat kerja. Ya, kalimat kerja, bahasa mudahnya kalimat yang ada kata kerjanya. Itu namanya verbal sentence. Frekuensi adverbnya ini setelah verb nggak boleh. Dia wajib sebelum verb. Tetapi kalau kita menggunakan be, ya, ini kan be, kita menggunakan be, maka kalau kita menggunakan be ini, frekuensi adverbnya setelah be. Jadi nggak boleh sebelumnya. Contohnya, Tom always is late. Salah atau betul? Ya, salah, karena ini formulanya. Jadi frekuensi adverb itu diletakkan setelah be. Gitu ya. Sampai sejauh ini paham ya? Perbedaannya kalau verbal sentence, saya menggunakan frekuensi adverb itu di sebelum verb atau sebelum kata kerja. Tapi kalau ini adalah adverbnya ada be-nya, maka saya letakkan setelah to be atau be. Nah, contohnya ini, Tom is always late for class. Tom selalu terlambat dalam kelas ya. Dalam sebuah kelas dia ternyata selalu terlambat, maka is-nya ini diletakkan sebelum always. Ya. Jadi di sini frekuensi adverbnya ada di bagian setelah be. Oke, mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada ya? Oke, sejauh ini masih gampang ya. Nah, ini sudah jelas. Tom gandengannya, lalu they gandengannya are, lalu cats gandengannya are. Ini sudah dibahas di dalam video saya sebelumnya. Ya. Lanjut, kita akan melihat irregular singular verb has, does, and goes. Ya. Oke, minta tolong Alvin di mute, nak. Oke, semuanya udah di mute ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada satu ciri khas lagi ya, di mana di sini ada salah satu ciri khas lagi khusus untuk verb yang kata kerjanya ini has, does, and goes. Ya. Contohnya ini, kalau kita memiliki subjek, oke, saya terganggu ya, bentar. Kalau saya memiliki subjek she, he, dan it,
ada kata kerja yang dia itu irregular, ya, irregular. Untuk singular noun itu juga punya kata kerja yang irregular. Bu, maksudnya irregular itu apa? Irregular itu tidak beraturan. Begitu ya. Jadi kalau biasanya saya menggunakan kata kerja mempunyai itu dengan kata have, maka yang irregular ini dia tidak bisa menggunakan kata kerja have lagi. Ya. Kalau saya biasanya pergi menggunakan go, saya nggak bisa di dalam irregular singular verb ini saya menggunakan go. Dan begitu juga dengan does. Ya. Oke. Begitu juga dengan does. Contohnya ini. See, he, it. Ya, see, he, it ini atau singular untuk singular noun ya yang sebagai subjek, ya dia diikuti dengan has. Itu hukumnya wajib. Bu, saya mau pakai she have a book. Contohnya nih, she has a book. Kalau misalnya saya nggak mau pakai has, saya maunya pakai have saja. Misalnya, she have a book. Misalnya ya, sorry. Contohnya saya maunya pakai she have a book. Ya. Ini salah. Ya, salah. Kenapa? Karena ini subjeknya adalah she, he, it atau singular noun. Jadi dia kata kerjanya khusus yang has, go dan do, dia akan berubah menjadi has, goes dan does. Contohnya lagi, he goes to Surabaya. Harusnya kan kalau saya biasanya, Bu, saya biasanya pakai go saja, nggak usah pakai es gitu ya. Nah ini keliru. Wajib dia pakai es gitu. Sama juga dengan do. Dia juga wajib pakai es jadinya does. Begitu ya. Ini untuk irregular singular verb. Dia sebenarnya ini harusnya diingat begitu, tapi seringkali yang tiga ini sering teledor begitu ya dalam mengerjakan soal-soal grammar. Oke, lanjut. Ya, bagaimana dengan simple present yang bentuknya negatif? Sudah jelas kalau bentuk negatif maka formulanya subjek ditambah do atau does, lalu diikuti dengan not, baru diikuti dengan verb atau kata kerja. Dan kata kerjanya di sini semua kembali ke bentuk satu. Ya, jadi udah nggak ada s, nggak ada is lagi. Ya, dalam bentuk negatif s itu dihilangkan. Ya, jadi diingat-ingat aja bentuk negatif s-nya nggak ada, begitu ya. Nah, jadi dalam bentuk negatif ini dia bentuknya tetap seperti biasanya pada umumnya subjek, do, does, lalu diikuti not, baru diikuti kata kerja. Kata kerjanya wajib atau kudu, ya balik ke bentuk satu. Next, Bu, bagaimana dengan yes no question? Sama, kalau yes no question maka dia diikuti dengan Kalau yes no question maka dia diikuti dengan do atau does-nya dulu. Pasangannya nggak boleh salah pasangan. Kalau I sudah jelas pasangannya do, you, Dewi pasangannya do. Kalau she, he, it dan singular noun dia pasangannya does. Maka kalau saya membuat kalimat tanya, do atau does-nya ini harus ada di depan baru diikuti subjek lalu verb. Verb tetap kembali ke bentuk satu. Udah nggak boleh ada s atau is karena sudah ada do atau does. Begitu. Oke ya, dari sini gampang banget. Ini dasar sekali untuk kelas 7. Kelas 7, kelas 10 mungkin ada yang terlupa, silahkan dicatat ya. Lanjut. Who asking information question with where? Ya, ini tambahkan lagi. Kalau saya menggunakan kata tanya, yaitu di mana, bagaimana cara saya membuat formulanya? Sering ya, saya kalau ngoreksi soal gitu, anak-anak tulisnya gini, kamu di mana? Gitu misalnya, kamu di mana tinggalnya? Where you live? Nah,
Kira-kira betul atau salah? Sudah jelas ini salah total. Ya. Jadi asking information question ini ketika kita nanyain tempat, betul kita ada where-nya. Setelah where, ya, itu pada umumnya diikuti dengan auxiliary. Kalau orang belajar do atau does di sini sebagai auxiliary. Nah, kita lihat dulu auxiliary di sini itu punya pasangannya tetap sama pasangannya dengan subjeknya. Ya, pasangannya tetap sama dengan subjeknya. Nah, ini titik-titik saya sengaja. Kita lihat contoh yang pertama. Where do they live? Artinya, di mana mereka tinggal? Nggak boleh langsung. Bu, saya nggak mau lah, saya langsung bilang where they live. Salah. Ya, yang betul, where do they live? Ya, harus ada auxiliary-nya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, kenapa pakai do? Kenapa nggak pakai does? Iya dong, karena subjeknya di sini they. I, you, they, we, atau plural noun, maka dia pasangannya auxiliary-nya adalah do. Tapi kalau she, it, atau singular noun, maka pasangannya does. Verb tetap sama, baliknya ke verb one. Ya, nggak boleh ada s atau is, apalagi ada yang lucu, ada tambahan verb ing-nya. Nah, itu udah salah total. Atau ada tambahan id-nya. Ya, itu udah salah total. Yang betul untuk present, untuk saat ini dia bentuknya seperti ini. Nanti kita akan belajar untuk bentuk-bentuk yang lain ya. Kita lihat contoh di sini. Where bla 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 Dina dan Dini go. Coba kalian tulis di chat, kira-kira dia pakai pasangan auxiliary apa ya? Saya beri waktu 30 detik untuk menulis di kolom chat. Kira-kira kita membutuhkan auxiliary apa untuk ini? Silahkan. Oke, good. Oke ya, terima kasih. Ya, betul. Di sini karena dia jumlahnya 2 orang, Dina dan Dini, maka dianggapnya lebih dari 1, berarti plural noun, maka di sini do. Ya. My mother, singular noun, maka saya gunakan does. I, berarti do, udah jelas ya pasangan. We, dia plural noun, berarti pakai do. Ya, paham ya? Jadi dalam membuat kalimat kita harus berhati-hati gitu. Oke, next. Asking information question when and what time. Ya, ini untuk yang what time. Kalau kita nanyain tentang kapan, kita bisa menggunakan when, kita juga bisa menggunakan what time. Nah, bedanya apa? Sama. Ya, ini sama. Yang do-nya, cara kerja do, does-nya sama, subjeknya sama, verb-nya sama. Modelnya tetap sama. Hanya bedanya apa? Kalau when ini nanyain kapan, kalau what time ini nanyain spesifik waktunya kapan. Kalau saya bilang, kapan kamu tidur? Ya, misalnya nanti malam. Ya udah, nanti malam. Tapi kalau what time ini ngomongin jamnya jam berapa gitu. Kapan waktu kamu tidur? Berarti saya harus jawabnya misalnya 9 o'clock PM, seperti itu ya. Jadi harus lebih spesifik kalau what time, seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, karena ini we, maka dia auxiliary-nya di sini do. Lalu what time bla 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 he dance, karena ini he ya, dia singular noun, maka saya beri pasangannya does. Oke ya, sejauh ini jelas ya, masih gampang. Lanjut. Oke, di sini ada question word. Nah, question word ini adalah kata-kata yang biasanya kita pertanyakan ya. Kalau kita belajar bahasa Indonesia ada 5W 1H gitu ya. Sama di bahasa Inggris juga sama, cuma bedanya bagaimana penyusunan kalimatnya, kita harus lihat penyusunannya dengan jelas atau grammarnya. Ya, kapan saya menggunakan is atau are atau yang kita sebut dengan to be, is, mr, kapan saya menggunakan itu, Miss? Ketika di bagian yang ditanyakan itu berupa noun. Noun itu kata benda. Ketika bagian yang ditanyakan itu berupa location.
location itu tempat. Ya, baru saya menggunakan is MR. Tapi bagaimana ketika kita menanyakan suatu pekerjaan yang aktif, suatu kondisi di mana subjeknya itu aktif melakukan sesuatu, maka kita menggunakan do atau does. Ya, karena ini verbal sentence. Begitu ya. Contohnya, where is my book? My book di sini noun, maka saya nggak boleh pakai where do my book. Keliru. Ya. Jadi yang betul is, menggunakan be. When is the concert? Kapan konsernya gitu. Nah, is-nya ini nunjukin untuk pasangan noun-nya. Ya, karena dia nanyain konsernya kapan. Lanjut, what is your name? Your name itu kan noun. Jadi saya menggunakan is. Nggak boleh saya tanya what do your name. Salah. Kalau saya menggunakan do misalnya ya, what do your name? Wah, itu udah salah besar. Karena dia diikuti dengan noun. Kemudian bagaimana dengan keyword yang diikuti dengan verbal sentence? Contohnya ini, where do you live? Contoh tadi ya, saya ulangi. Karena ini dia verbal sentence, dia ada do-nya dan ada live-nya. Dia ada live-nya, maka kita menggunakan do. Ya, ini diikuti ya dengan kata kerjanya. Karena di belakang ini ada kata kerja, maka saya wajib menggunakan do atau does seperti itu. Ya, untuk subjek dan noun-nya mengikuti. Kalau Ayu Dewi satu orang, Ayu Dewi lebih dari 2 orang, maka dia pakai do. Kalau si he it atau satu orang, dia menggunakan does. Lanjut, using it to talk about time. Lah, kalau kita nanyain waktu, itu yang paling familiar dan pada umumnya ya kita menggunakan kata it. It is ya, ini yang benar. It is December. Ini juga keliru ya kayaknya saya nih. It is December. Maklum ya, saya bikinnya ketika saya tengah malam jadinya seperti ini. Ya, what day is it? Ya, hari apa ini? Kita nanyain seperti itu, berarti kita jawabnya tetap pakai it is Monday. Ya, hari ini hari Senin. Seperti itu dan seterusnya. Jadi it itu biasanya ngomongin tentang waktu. Ya, ngomongin tentang waktu. Lanjut, ini adalah preposition of time. Kalau pertemuan sebelumnya saya memberi tunjuk kepada kalian tentang place, time juga iya, ya. Kalau time ini dia punya pasangannya, ya. Kalau in sudah ngomongin ini, ya. Misalnya I study every morning, in every morning, misalnya. Jadi dia harus pakai preposisi in. Bagaimana dengan saya kalau pakai on, ya. Contohnya, days of the week ini maksudnya hari-hari. Contohnya, I meet you on Monday. Nah, saya bertemu denganmu on Monday, berarti saya pakai on. Karena dia pasangannya on. Ya, nggak boleh kamu pakai in Monday. Ya, itu kurang tepat. Biasanya days of week pakai on. Bagaimana kalau kita ngomongin tentang lebih spesifik? Contohnya di malam hari, di tengah malam, atau 9 malam. Ya, contohnya saya tidur jam 9 malam. Ya udah, I sleep at 9 o'clock. Ya, jadi pakai at. Ya, kalau kita ngomongin tentang jam atau menit, ya kita menggunakan at. Ini adalah preposisi of time yang harusnya kita ingat. Jadi ada perbedaan antara penggunaan in, on, dan at. Ya, oke lanjut. Preposisi of time ini contoh-contohnya. Ya, ada tambahan lagi yaitu tentang Oke, preposisi of time-nya di sini sudah saya berikan contoh ya. Kalau at berarti kita digunakan untuk waktu ya. Terus kalau in berarti untuk bulannya, on untuk hari dalam minggunya, from ini ada tambahan kalau from itu biasanya ada rentang waktunya. Nah.
Oke, ya sejauh ini itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh di-sharekan di chat, atau boleh juga dinyalakan mic-nya satu persatu. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya izin bertanya, Miss. Oke, ya silahkan. Kalau yang ini, saya ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu untuk materi yang kemarin. Kalau untuk penggunaan this yang jamak, itu noun-nya itu jenisnya seperti apa ya, Miss? Ini kan belum terlalu spesifik. Oke, berarti kita coba cek ini ya. Saya coba buka file yang kemarin. Bentar. Jadi materi kemarin itu kita ngebahas tentang penggunaan be dan have ya. Lalu kita juga ngajarin tentang artikel a dan an, kemudian noun-nya seperti apa. Kita lihat di sini. Ya, jadi I, you, they, we, ya itu selalu diikuti dengan are. Be-nya are. Nah, kemudian bagaimana Bu kalau misalnya noun-nya itu lebih dari satu, ya? Nah, noun di sini ada yang bentuknya irregular dan ada juga yang regular. Ya, artinya apa? Kalau dia irregular, maka biasanya dia itu tidak perlu ditambah s, ya. Contohnya children. Ya, children ini kan udah nunjukin banyak. Berarti dia wajib diikuti be-nya are. Begitu. Ya, contohnya man. Kemarin sepertinya saya ada ya. Ini kan ada perbedaan ya antara man ini dengan man ini. Kalau man yang ini dia otomatis lebih dari satu. Kalau man ini udah jelas satu. Maka dia to be-nya ini wajib diikuti dengan are. Ini untuk noun-nya. Ya, jadi hati-hati dengan noun. Kemudian di mana-mana ya, kalau dia noun-nya itu singular, ya, kalau noun-nya itu singular, dia wajib ya, dia tidak boleh ada s-nya. Contohnya, cat. Nah, ini menunjukkan satu saja. Maka nanti be-nya mengikuti is, animal, misalnya. Ya, kemudian contoh lagi yang plural. Kalau plural, contohnya people. People, Bu, people itu ada s-nya loh, Bu. Jadi pakai is ya, Bu? Ya salah, karena people ini menunjukkan lebih dari satu pribadi. Maka kita menggunakan are. Human, misalnya. Nah, seperti ini. Kira-kira menjawab, Nufus? Atau ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk human-nya itu nggak itu ya, nggak ditambah juga ya, Bu? Oke, ya. Tergantung ya. Tergantung. Misalnya ini, cat is an animal. Karena ada satu, maka saya menggunakannya an. Ya, tapi kalau misalnya people, lah kan gimana ya? Ini kan menunjukkan jenisnya ya, bukan menunjukkan banyaknya. Kecuali kalau saya membuat kalimat, contohnya I have some books. Lah baru di sini belakangnya ada s-nya. Ya, kalau seperti ini tidak harus di sininya ada s. Karena human ini sudah menunjukkan jenisnya, begitu. Ya, sejauh ini terjawab? Terjawab. Kalau yang untuk this-nya, spesifik namanya seperti apa? Kan ada bentuk jamak dari this sama satunya, Miss. This dan those ya. Oke, kalau this dan those, jadi kan kemarin saya bahasnya itu ada perbedaan ya antara this, that, lalu kemudian this, those. Nah, this di sini ini sudah jelas. This ini adalah singular. Singular itu berarti untuk menyatakan satu benda. Ya, singular itu untuk menyatakan satu benda. Contohnya,
ini buku saya. Coba saya ambil buku saya. Ya, contohnya ini. Ini buku saya, bukan sini buku murid saya sebenarnya ya. Saya cuma kasih contoh aja. Ini buku saya, berarti saya this is book. Kenapa saya bilang menggunakan this? Karena buku ini dekat dengan saya. Tapi kalau saya punya banyak buku, ya, contohnya ini saya punya banyak buku dan saya pegang, ya saya menggunakan yang ini, this. This ya, this. Oh sorry, these are books. Lah, karena ini ngomongin ini loh, ini buku-buku kan nggak mungkin satu, maka nounnya wajib saya kasih s. Begitu, oke? Sejauh ini paham ya? Nah perbedaannya dengan that apa? Kalau that ini jauh, letak bendanya ini nggak saya pegang, nggak di dekat saya. Bendanya mungkin ada di kelas sebelah atau mungkin ada di tengah lapangan, maka saya pakai that is book. Nah, tapi karena dia banyak ya di tengah lapangan, misalnya bukunya anak-anak ada di tengah lapangan banyak, maka saya menggunakan are. Those are book. Karena dia banyak bendanya, nggak mungkin saya pakai book saja, jadi wajib ada s. Gimana? Itu tadi untuk misalkan bentuknya question, nah itu untuk peletakan frekuensi adverbnya tetap setelah subjek ya, Miss? Frekuensi adverb ini untuk yang be atau untuk yang verb? Yang verb. Oke, kita lihat ya contohnya. Kenapa macet ya? Saya nggak tahu nih, word saya kayaknya bermasalah ya. Oh, ini malah baru kebuka ya, yang tadi. Oke, tadi kita belajar tentang frekuensi adverb ya. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya kita menggunakan di mana biasanya kamu tidur, begitu ya. Kita pakai di mana biasanya kamu tidur. Nah, kata biasanya ini dia tetap ada di sebelum verb. Where do they usually live? Where do they usually sleep? Begitu ya contohnya. Where do or does, lalu diikuti dengan subjek, baru diikuti dengan adverb of frequency, baru diikuti dengan verb. Nah, ini penggunaannya adverbnya. Gitu. Jadi dia tetap diletakkan sebelum kata kerja. Oke, terjawab Nufus? Terjawab, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Nanti saya punya hutang ya ke Nufus untuk ngajarin yang soal countable, uncountable noun. Ya, saya takut salah menjawab, walaupun seingat saya seperti ini, takutnya saya salah menjawab malah menyesatkan, nanti ditunggu saja, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Dari Arnes, Pandu, dan teman-teman yang lain, nanti karena ini adalah bekal untuk intermediate class, jadi saya rencana mau buat intermediate class juga sama yang mahir. Ya, semoga terlaksana begitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau join boleh, dan ini gratis begitu ya. Jadi kita belajar satu buku dalam 12 hari, sebulan bisa belajar 3 buku. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Ada tidak?
Dari Corin, Agatha, Rahel, mungkin ada pertanyaan? Dari Hiskia mungkin juga ada pertanyaan? Pas, Mi, nggak ada pertanyaan, Miss. Oke, thank you. Ya, kita masih ada sisa waktu sedikit ya. Bentar. Saya screen lagi untuk yang kemarin. Ya, saya review sedikit saja ini dalam waktu yang cepat. Kalau kemarin kita lihat ya, noun ini dia akan diikuti dengan is apabila dia bentuknya tunggal. Ya, sudah jelas kalau bentuknya tunggal dia diikuti dengan is, lalu diikuti dengan atau en. Nah, dan en ini ngikutin artinya apa? Kalau dia setelah nounnya ini diawali dengan huruf mati, maka dia pakai tapi kalau dia diawali dengan huruf vokal, maka dia pakai en. Sudah jelas ya? Contohnya ini, English is bla 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 language. Berarti dia pakai Surabaya is Korea is apa? Semuanya pakai Kecuali yang bagian bawah ini, karena dia diawali dengan huruf vokal, maka dia wajib diikutin artikel en. Begitu. Ya, lanjut. Ini juga sama, karena dia bentuknya nounnya jamak, maka dia wajib diikuti dengan are. Ya, contohnya cats are animal. Apples are fruits. Cars are juga. Nah, dia Miss, ini saya maksudnya Nufus tadi, Miss apakah nounnya ini juga diikuti dengan s? Bisa, juga enggak, juga bisa, karena dia merupakan bentuk apa ya namanya, sudah menunjukkan klasifikasi. Ya, susah banget saya ngomong klasifikasi. Jadi saya misalnya ants are insects, doang insects ada s-nya boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, yang di bagian sini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Ya, transportation juga boleh, fruits, begitu ya. Nah, lanjut pronoun be dan noun. Ya, sudah jelas ya kalau pronoun itu adalah kata ganti. Nah, ini adalah pronoun pada umumnya, Ayu Dewi, she, he, it. Ya, kemarin saya sudah bahas ini. Ini juga lah. Ini yang present, kan saya tadi kita ngebahas present ya, berarti be-nya ini is, am, are. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana dengan be yang was, were, dan were. Nah, saya nambahin apa lagi nih tuh, cuma 2, was dan were saja. Ya, contohnya ini, ini construction ya, ini construction, maka dia gabungan, bahasa kerennya gabungan lah ya. Kalau kita ngomong singkatan, gitu. Ini masih mudah, ya kan namanya aja basic. Ini juga bisa di construction, is dan not juga bisa di construction. Intinya kalau dia merupakan negatif, maka dia setelah be wajib diikuti dengan not. Sama juga ya, tadi kalau dia negatif, kalau dia verbal sentence, maka setelah do atau does diikuti dengan not. Lanjut di adjective. Semua kalimat yang merupakan atau menunjukkan satu kata sifat, maka dia wajib ada to be-nya. She is young, happy, hungry ya. Ini harus pakai to be. Bu, saya imut. I cute aja lah Bu, I cute. Ya, saya nggak bisa pakai be I cute aja ya, itu keliru. Ya, kalau kita ngobrol bercandaan sama teman sekelas, tolong kalau menunjukkan dirinya cute pakai am, harus ingat to be-nya. I'm cute gitu ya, bukan I cute ya. Lanjut, ini juga sama construction. Nah, ini location ya. Kemarin sudah saya bahas kalau location dia juga wajib menggunakan be. Ya. Nah, ini yang biasanya kita buat adalah prepositional phrase. Prepositional phrase ini adalah preposisi plus noun. Makanya disebut prepositional phrase. Frase preposisi ya, bahasa kerennya berarti ada kata bendanya dan
wajib sebelumnya ada preposisinya. Ini adalah contoh-contoh preposisi yang sudah SD, SMP awal-awal biasanya belajar ini ya, dan kita harus tahu perbedaannya, harus hafal supaya ke jenjang berikutnya nggak terlalu sulit. Kemarin saya juga bahas tentang place. Mungkin kalian ada yang perlu ditanyakan dari materi-materi kemarin, boleh ditanyakan juga. Ya, ini untuk mempertegas saja. Kalau dia with be, maksudnya apa? Pattern yang menggunakan be itu adalah pertama yang diakhiri dengan noun, yang diakhiri dengan adjective atau location, yang menunjukkan benda, menunjukkan kata sifat, menunjukkan lokasi, maka itu sudah jelas kalau dia butuh be. Ya, butuh be. Be-nya bisa apa saja, bisa is, am, are. Sebenarnya bisa was dan were, tapi was dan were ini menunjukkan lampau, ya, waktu yang lampau. Nah, ini adalah kalimatannya, yes no question. Kalau is no question, ini dibalik be-nya di depan, baru subjek. Ya, sama ya, ini juga bisa lah. Biasanya kita kalau nanyain ke teman ya, di kelas atau kalian ngobrol begitu ya, sok-sok keminggris kalau orang Jawa bilang, sok-sok Inggris gitu, tapi kita lupa is-nya. Contohnya, where the book, langsung aja where the book, where cat, where my cat, ya. Tapi kita lupa kalau setelah where itu wajib diikuti dengan is. Ya, sama kayak tadi. Kalau dia kata kerja berarti dia butuh auxiliary. Auxiliary-nya itu berupa do atau does. Ya, itu untuk yang verbal. Ini using have dan has, punya pasangannya sendiri-sendiri. Kalau Ayu Dewi pasangannya have, kalau si Hiit pasangannya has. Ya, sama juga, ini juga sama. Nah, di sini ini adalah possessive pronoun ya namanya. Ini my friend lah. My, our, your, her, his, its, their. Ini wajib diikuti dengan noun. Nggak boleh my is red, my apanya. Jadi wajib diikuti dengan noun. Noun itu apa? Kata benda. Bu, masa sister, brother itu juga benda ya? Dalam bahasa Inggris orang pun disebut noun ya. Jadi tetap harus diikuti dengan noun. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya perbedaan this dan that. Jauh dekat, terus plural seperti apa. Ini juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu digarisbawahi ya. Kalau is itu digunakan untuk singular words. Artinya apa? Dia wajib diikuti dengan satu orang. Maka kalau kita membuat kalimat tanya, contohnya who is the woman. Nah, who is the woman ini dia wajib ikuti dengan is. Kenapa? Karena wanitanya ini cuma satu orang saja. Nah, bagaimana dengan kalau dia lebih dari satu? Berarti dia to be-nya pakai are. Begitu ya. Bedakan antara who dan what. Kalau who itu nanyain orang, kalau what nanyain benda. Oke, itu saja. Ya, sejauh ini nggak ada ya? Atau? Saya bisa silakan. Ya, silakan. Itu Miss untuk penanggalan biasanya tuh untuk tanggal tanggal di bulan-bulan Kamis. Nah, itu biasanya kan untuk menunjukkan urutan itu ada tambahannya kayak ST, ND, nah seperti itu. Nah, saya pernah membaca itu untuk misal angka 21 itu kan ada satunya. Nah, itu beneran pakai ST atau TH, Miss? Ya, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, ya betul berarti ya. Saya nggak share. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ketika kita ngomongin
ST karena bacanya bukan lagi 21. Ketika dalam penomoran, urutan, ya, penomoran, urutan, terus apa lagi ya? Juara, gitu ya, yang nunjukin seperti itu, maka kita bacanya bukan 21 lagi, tapi 21st. Ini, ya, 22 ini kita nggak boleh dalam pengurutan, ya, bulan juga dia tetap menggunakan 22nd. Makanya setiap tanggal 21, contohnya 21 Desember 2021, maka saya menggunakannya seperti apa? Seperti ini, 21, atasnya saya nggak ST. Nah, demikian juga 22. Saya bacanya bukan lagi 21, tapi 22nd. Maka belakangnya saya kasih ND. 3 juga demikian. 23rd, berarti saya tulisnya RD. Dan 24 juga demikian. Karena dia menunjukkan urutan. Begitu. Sejauh ini gimana, Nufus? Paham? Paham, Miss. Ya, jadi jangan, ya, kalau untuk urutan hati-hati. Miss juga hampir lupa ya, tadi kalau nggak diingetin juga Miss juga nggak ingat gitu. Jadi khusus untuk pengurutan maka kalian wajib pakai ST, ND atau TH gitu ya, karena dia menunjukkan urutan. Gitu. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ya, semakin banyak bertanya malah ini kita semakin kaya ya. Gurunya juga semakin ingat lagi, kalian juga semakin ayo mari kita bertanya gitu. Tapi kalau sudah jelas ya udah nggak apa-apa ya, nggak ada paksaan. Nanti kita pasti banyak pertanyaan untuk yang chapter-chapter berikutnya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Gimana? Sudah? Oke. Tidak ada, teman-teman? Cukup, Bu. Oke, thank you. Ada lagi? Cukup, Bu. Oke. Arnes Du, SD, Bu. Oke, betul. Saya baru lihat ya chatnya. Lanjut, ada lagi? Tugasnya saya akan upload nilainya nanti malam. Begitu ya, siap-siap. Wah, nilai saya berarti berapa ya kemarin pengerjaannya maksimal. Oke, selamat beraktivitas. Sudah bisa diakhiri pada sore hari ini. Ya, sama-sama Elmatiana. Ya, sudah bisa diakhiri untuk sore hari ini. Oke. Oke ya. Semua ingat di liburan tetap manfaatkan waktu, jangan drakor terus ya, supaya kita sama-sama bisa diperkaya. Oke. Selamat beraktivitas dan boleh live meeting ya.